Hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bulan Ramadan yang kita lalui dan ada beberapa hari insyaallah yang insyaallah juga akan kita lakukan. Ini adalah salah satu bulan yang penuh barokah ya. Bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan ampunan dan nikmat-nikmat yang lain yang tentunya kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat-nikmat di bulan Ramadan itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia nikmat itu. Di saat ini adalah bulan Ramadan dan saat ini kita tengah-tengah ada di bulan Ramadan itu dan melaksanakan siam. Tentu kita perlu mengevaluasi diri kita ya di dalam bulan Ramadan terkait dengan hal-hal yang sifatnya halal, hal-hal yang sifatnya haram. Tentu itu ada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan mungkin diri kita yang berpuasa ya. Apa yang kita lakukan ya. Kadang kita dalam puasa ini ya kita diwajibkan. Artinya harus meninggalkan kesenangan dunia ya yang halal yang pada siang hari ya, dan berupa makanan atau kemudian minuman yang lezat, nafsu syahwat yang nikmat. Ya bahwasanya kalau di siang hari tentunya juga tidak diperbolehkan. Nah, semata-mata apa? Semata-mata karena menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba melaksanakan saum Ramadan. Nah, kita berrela-rela untuk menahan lapar. Ya. Kita meyakini ya apa yang kemudian kita lakukan ibadah puasa Ramadan itu ya semata-mata karena tadi ada akhirat yang tentunya balasannya jauh lebih baik daripada di dunia. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'la gitu, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-77. Mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman kenikmatan dunia itu sedikit ya, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang saya muliakan dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bagaimana kisah para sahabat ya. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana beliau rela menginfakkan 200 ekor unta berikut muatannya ya. 200 ekor unta berikut muatannya.
kita nggak tahu apa muatannya di dalamnya. Tentunya atau pastinya ya barang-barang yang notabene berharga. Ya. Kemudian juga apa yang mendorong sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Utsman bin Affan. Beliau rela membelikan kendaraan dan perlengkapan berperang untuk 30.000 pasukan kaum muslim pada saat perang Tabuk. Apa yang mendorong mereka? Kemudian juga ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kalah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau rela menginfakkan seluruh hartanya untuk membiayai perang Tabuk. Dan juga kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau terkenal dengan keahliannya, kepiawaiannya dalam berdakwah ya. Dan dia adalah sosok yang muda, yaitu Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair juga beliau rela meninggalkan kemewahan hidupnya yang telah diberikan orang tuanya untuk apa? Untuk Islam, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mendorong mereka? Ya. Dan bahkan diriwayatkan Mus'ab bin Umair ini adalah beliau rela hidup miskin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, ternyata dari kisah-kisah tadi, para sahabat tadi, yang mendorong adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat. Nah, ini kisah dari beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kisah sahabat itu bukan kayak kisah-kisah yang ada di film-film biasa ya, apa namanya? Ya, buat. Nah, ini memang kisah nyata gitu. Ya, kisah nyata. Bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka rela mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya, ya, mengorbankan tenaganya, seluruhnya ya, bahkan nyawanya untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Yang mendorong tadi bahwasanya adalah ya, keimanan akan adanya negeri akhirat. Ya. Ya. Apa yang kemudian mendorong kita rela berlapar-lapar di siang hari pada saat bulan Ramadan? Ya, tidak lain juga adanya apa? Janji Allah dan Rasulnya akan balasan, bahwasanya nanti di akhirat ya akan dijanjikan orang-orang yang berpuasa itu yang penuh dengan keimanan dan keikhlasan mengharapkan ridhonya Allah, tidak lain adalah surganya Allah, yaitu surga Ar-Rayyan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari kisah para sahabat tadi tentunya bisa menjadi motivasi, inspirasi, bahkan kemudian tauladan bagi kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang Allah berikan ini kita memaksimalkan ya, semaksimal mungkin ya, agar kemudian apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat harta, ya, nikmat kesehatan itu, nikmat iman itu, maka kita gunakan semata-mata juga dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Taat dan tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kultum singkat pada kesempatan subuh kali ini mudah-mudahan bermanfaat,
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan insya Allah besok tausiah subuh akan disampaikan oleh Ustadz Alfian.